Hai para fellow, kembali lagi bersama aku, Selva Azara Mujtahidah, dalam podcast PPI Dunia. Masih dengan obrolan yang cozy tapi edukatif. Sekarang kita bakal bahas yang sedikit lebih hard, tapi tentunya tetap asyik. Apa itu? Pembahasan kali ini adalah PSBB versus lockdown. Nah, PSBB sendiri kita tahu dong, yaitu penerapan tentang kebijakan COVID yang ada di Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kalau fellow sendiri, gimana nih? Sudah bersama aku dua narasumber kece yang bakal nemenin kita bahas tuntas tentang PSBB versus lockdown. Oke, sekarang kita bakal mulai dari perkenalan narasumber. Sebelumnya ada dua orang di hadapan aku, yaitu Kaniko dan Kak Gozi. Perkenalan silahkan dimulai dari Kaniko dong. Ya, oke. Terima kasih, Selsa. Sama-sama, Kak. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Velayati, biasa dipanggil Niko Akbar atau Niko. Saat ini menempuh pendidikan kedokteran umum di Chongqing Medical University, Tiongkok, tahun ke-6 tahun ini. Wah, bentar lagi lulus dong, Kak, berarti? Insya Allah tahun depan. Juli ini sih, maksudnya nanti Juli ini udah masuk. Iya, amin. Semoga COVID-nya juga segera berakhir ya, Kak, biar kita kembali bisa belajar mengajar sesuai dengan apa adanya yang dahulu lah. Kemudian boleh dong Mas Gozi. Oke, nama aku Gozi Fahruroji, biasa dipanggil Gozi. Sekarang aku menempuh pendidikan di Yuluda University, Fakultas Literasi Sains di Bursa, Turki, yang alhamdulillah sekarang masuk ke tahun kedua sekarang. Ya, oh, gitu. Tahun kedua. Berarti semester 4 ya, Kak? Bisa dibilang yes. Gitu. Nah, kemudian kalau boleh tahu kakak-kakak tuh lagi di mana sih sekarang posisinya? Kak Niko di mana dan Kak Gozi lagi di mana nih? Aku lagi di Indo sekarang. Jadi masih belum bisa balik ke Tiongkok. Karena dari pemerintah Tiongkoknya sendiri kan sekarang lagi nutup perbatasan mereka untuk orang asing gitu. Jadi semua orang asing termasuk kita yang mahasiswa asing juga belum boleh balik lagi ke wilayah Tiongkok untuk saat ini. Dan kayaknya sih bakal sampai 1 semester full di Indonya. Mungkin baru bisa balik ke Tiongkoknya lagi semester depan. Wah, berarti ketinggalan pelajaran gitu dong, Kak? Atau tetap bisa ngikutin lewat online class? Atau gimana? Kita dari Februari kemarin udah mulai pakai online class kok. Sampai sekarang. Cuma nggak tahu nanti sampai kapannya, terus kira-kira ujiannya juga bakal online juga atau enggak, masih belum ada pengumuman dari kampus. Kita juga lagi nunggu semua sih itu. Wah, iya. Ya udah, semoga segera berakhir sih kayak yang di Indonesia kali ya, biar kita bisa cepat yang di Indonesia biar gak kejebak gitu di negaranya dan kembali lagi ke negara masing-masing. Amin. Kemudian kalau Mas Gozi kalau Kak Gozi gimana? Kalau aku di Turki sih sebenarnya dari kemarin mau rencanain pulang, beberapa kali lihat tiket pesawat gitu kan. Tapi ditunda terus karena belum jelas kan kita mau ujiannya online atau offline gitu. Dan ternyata ujiannya online, dan ketika aku nyari tiket pesawat ternyata Turki juga udah lockdown gitu. Jadi nggak bisa keluar, bisa sebenarnya keluar, tapi ada himbauan dari KBRI setempat untuk nggak ke Indonesia dulu. Siapa tahu aku jadi pembawa virus gitu, tapi nggak terdampak gitu. Nanti malah kenanya ke keluarga aku. Jadi aku diam di sini aja dulu di Turki gitu. Wah, berarti Kak Gozi ini lagi dilema banget dong ya, mau pulang apa? Nah, itu dia. Sama. Lumayan tuh. Iya, benar-benar. Kalau misalnya pembahasan topik kali ini berbeda, mungkin kita bisa sih ngejadiin sharing session gitu bersama Kak Niko tentang memilih pulang atau tidak. Bisa tuh. Nanti boleh tuh. Kapan ya kita. Nah, kemudian kalau kesibukannya saat ini apa nih? Kak Niko lagi sibuk ngapain aja? Kalau aku sekarang selain kelas online, ngerjain tugas kuliah, terus kadang ikut seminar gitu sih. Beberapa kali juga sempat diundang ngisi dan juga sharing juga sama teman-teman yang ada di Indo ini via online juga tentunya. Terus selain itu organisasi paling di PPI Dunia, di PPI Tiongkok juga lagi sama-sama aktif di situ. Sama kegiatan-kegiatan aktivitas di rumah lainnya sih, di harian di rumah. Itu aja sih sebenarnya. Produktif lah ya, udah produktif sih, keren-keren.
Ya kok. sebisa mungkin produktif. Kalau Kak Ya Gozi, kalau ngapain apa ya? aja? Kalau aku tuh kesibukannya biasa kan kita kuliah online sama-sama di sini, terus beberapa organisasi juga karena sekarang fokus tracknya di bagian desain. Kadang aku coba buat bikin platform apa namanya portofolio sendiri juga. Terus aku juga kerja di ada perusahaan freelancer gitu untuk ngelakuin hal-hal Oke. terkait dengan desain ataupun kemarin juga sempat ini juga bersinggungan sama asuransi gitu-gitu aja sih sebenarnya. Aktivitasnya biasa ya gitu. Keren-keren. Narasumber kita ternyata keren banget ya. Mereka selain ada yang lagi dilema hatinya, ada yang di Indonesia kejebak, tapi mereka berdua tetap sama-sama progresif dan produktif. Kayaknya kita ya sebagai para pendengar, tentunya kita bakal berusaha juga sih ngikutin di Amin. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama. Dari dua narasumber ini, kalau Kak Gozi sendiri pilih lockdown atau PSBB? Kalau aku PSBB sih. Lebih Oke, pilih ke PSBB. alasannya? Karena menurut aku untuk skala negara berkembang seperti Indonesia, lockdown adalah pilihan yang kurang tepat sebenarnya. Di satu sisi karena Indonesia belum bisa memenuhi anggaran belanja dengan baik karena status negara tersebut gitu loh. Dan di satu sisi juga ketimpangan ekonomi kita juga masih lumayan besar gitu. Dan kita lihat juga bukan hanya karyawan gitu yang memenuhi skala pekerjaan di Indonesia, tetapi banyak sekali orang-orang yang dia mencari pekerjaan dengan cara berjualan mungkin, atau dia harus menggunakan transportasi atau akses dari luar ke dalam kota dan lain sebagainya. Jadi menurut aku PSBB adalah hal yang tepat untuk menangani COVID ini gitu dari segi ekonomi maupun sosial. Oke. Masuk sih. Jadi intinya Kak Gozi sendiri mempertimbangkan memilih PSBB karena lebih relevan dengan keadaan ekonomi kita ya. Iya betul. Nah, kalau Kak Niko sendiri, kakak lebih pilih apa nih? Lockdown atau PSBB? Panggil Mas juga nggak apa-apa sih, Sel, tenang aja. Tapi kayak nggak konsisten gitu loh. Oke, Ayo. Oke. Kalau aku ya, ini sebenarnya terlepas dari kebijakan yang udah sempat diambil pemerintah saat ini ya. Soalnya kalau misalkan kita berbicara kebijakan yang udah diambil, otomatis kan sekarang kebijakan yang udah diambil itu PSBB. Memang faktanya memang begitu di lapangan kan. Tapi kita di sini membicarakan pendapat pribadi aku aja berdasarkan pengalaman yang didapat di negara-negara lain yang memang dirasa cukup baik dalam menangani COVID-19 ini, entah itu Tiongkok, Italia, US termasuk, dan juga yang negara-negara yang lainnya juga. Jadi kalau pandangan pribadi lebih ke arah ke lockdown sebenarnya, walaupun memang seperti yang Gozi bilang tadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi itu kita nanti bicarakan nanti ya yang itu ya. Tapi kenapa kok akhirnya bagiku lebih pas untuk melakukan lockdown di kondisi COVID-19 ini? Sebenarnya gini, balik lagi ke definisi lockdown sendiri sih. Maksudnya lockdown itu sendiri kan lebih ke arah, sepengetahuanku ya, itu kayak menutup akses transportasi, akses fasilitas umum, dan juga tempat-tempat umum lainnya yang biasa digunakan atau dipakai oleh masyarakat. Dan kecuali tempat-tempat yang memang krusial atau esensial untuk keberlangsungan hidup, kayak market, pasar, itu masih buka. Kayak di Tiongkok yang masih, atau di kota-kota lain yang di negara-negara lain yang memang memperlakukan lockdown, di akses market dan lain sebagainya, pasar dan lain sebagainya, itu masih bisa, tapi ada pembatasan tertentu gitu loh. Jadi lebih ke arah pembatasan akses fasilitas umum. Maksudnya apa? Supaya orang nggak ada alasan buat keluyuran gitu loh. Kita sekarang sering keluyuran, kenapa? Karena mall masih ada, jadi masih ada tempat yang bisa ditongkrongin gitu kan kasarannya. Tapi ketika tempat-tempat itu ditutup, akhirnya orang-orang ngerasa nggak ada alasan untuk keluar. Jadi akhirnya ngapain? Ya di dalam rumah aja gitu kan. Jadi lebih secara tidak langsung, walaupun sedikit memaksa, tapi secara tidak langsung ini juga mengurangi kontak fisik antar orang. Kita kan tahu COVID-19 ini menyebarnya lewat droplet. Droplet bisa nempel di mana aja. Semua orang salaman, kita pegang tangga, pegang apa di luar,
itu sangat rawan gitu loh. Jadi misalkan akses keluar ditutup sampai sekiranya COVID-19 ini udah aman, dinyatakan mereda, dinyatakan udah aman, Ya. jadi lebih baik ya nggak usah keluar. Ya ditutup aja akses yang ada di luar itu. Jadi orang ngerasa nggak ada kepentingan buat keluar gitu. Kalau aku sih gitu. Baik, artinya kalau dari Mas Kaniko ini sendiri lebih ke menekankan kata pembatasan dari segi interaksi sosial, meskipun tetap memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup, kayak misalnya beberapa tempat seperti klinik atau rumah sakit dan toko-toko swalayan itu masih tetap dibuka. Nah, kemudian aku pengen tahu dong, Kak Gozi, kelebihan dari sistem PSBB sendiri menurut Kakak apa nih? Kenapa sih harus banget milih itu gitu? Ya, sebenarnya gini, sistem PSBB ini eh, dilakukannya harusnya bener. Aku sih sebenarnya gamblang aja ya. Sebenarnya semua negara yang melakukan lockdown itu dia secara nggak langsung telat melakukan PSBB menurut aku ya, gitu loh. Mereka masih mengentengkan hal-hal yang kayak misalkan transportasi antara luar negeri keluar dan masuknya orang asing gitu kan melalui bandara ataupun pelabuhan dan lain sebagainya. Nah kayak begitu gitu. Dan menurut aku kelebihan dari PSBB adalah kita nggak perlu memutus rantai-rantai perekonomian yang dimana banyak orang kayak sekarang di Indonesia gitu kan Gojek, Grab yang dia harus ada pencahariannya di luar atau enggak buruh-buruh yang dia tukang bangunan lah ataukah dia misalkan berjualan di kantin lah dan lain sebagainya. Nah mereka nggak ada yang jamin gitu loh. Bahkan pemerintah aja belum bisa mengcover mereka. Jadi menurut aku PSBB adalah hal yang jauh lebih efektif daripada kita harus menerapkan sistem lockdown. Mungkin kita ngelihatnya kayak gimana nih nanti kalau nggak lockdown ada orang yang petantang-petantang keluar. Sebenarnya itu lebih kepada kita main ke hukum aja sih gitu. Kayak misalkan di Turki. Di Turki ada denda buat orang yang keluar di atas 65 tahun dan di atas 20 tahun gitu. Bahkan dendanya nggak main-main sampai jutaan kalau dikonversi ke Indonesia. Dan Turki juga melakukan Senin sampai Jumat itu orang boleh berlalu lalang keluar untuk membeli kebutuhan ataupun bekerja. Tetapi Sabtu dan Minggu adalah lockdown total. Nah, sistem dan skema-skema seperti itu sebenarnya bisa diterapkan gitu di negara manapun gitu, nggak harus lockdown total, PSBB aja gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi bisa mengaktifkan sisi ranah ekonomi dan sosial lebih baik lagi daripada kita harus mengkeep orang di dalam ruang batasan lockdown itu gitu. Baik. Tapi kalau seperti itu, misalnya nih ya, sistem yang ada di pemerintah Turki tadi, misalnya kita mau terapkan di Indonesia. Tapi aku juga pengen tahu nih, di Turki itu mereka memberikan tunjangan sosial kah kepada masyarakatnya, Kak Gozi, atau gimana? Jangankan tunjangan sosial ke masyarakat ya, ke orang asing aja dikasih. Tetanggaku itu orang Indonesia, dia dikasih kupon belanja 100 lira gitu loh. Kemarin sama ada Tiap hari? nggak tiap hari ada organisasi luar sih bukan di non pemerintah gitu ngasih gitu dan pasti ada bantuan pemerintah juga ke mereka gitu dan bahkan apa ya bantuan langsung kemarin aja sebelum lockdown gitu ke masyarakat Turkinya itu udah rame ngantri di depan bank gitu bahwasanya pemerintah memberikan uang atau bantuan kepada orang-orang yang terkena lockdown seluruh masyarakatnya gitu gitulah. Jadi luar biasa lah sistemnya udah dibangun dengan baik di sini sih kalau menurut aku gitu. Baik. Sejauh ini saya paham sih secara bagaimana di Turki dan bagaimana di Indonesia. Dua hal ini juga ada hal yang sangat berbeda dari segi ketahanan ekonomi dan ini menjadikan sistem lockdown sepertinya sedikit sulit. Nah, tapi bicara soal keefektifan, kalau misalnya tadi PSBB itu masih membolehkan sistem bekerja, tatanan masyarakat tertentu masih diperbolehkan hilir mudik dan sebagainya, pasti kan tetap ada dong carrier atau dampak ketika dia kembali ke rumah, bertemu dengan keluarganya. Nah saya tahu nih, kalau dari Kaniko, mana dengan sistem PSBB yang demikian? Silakan Kak. Oke, ini lebih ke arah langsung membandingkan ya antara lockdown dan PSBB ya, Sel ya. Iya, betul. Sih, kalau aku ngelihat gini mungkin memang kita ada di dilema. Kalau misalkan kita ada di posisi pemerintah kita misalkan saat ini pasti ada di posisi yang dilema. Maksudnya dalam artian ingin menekan laju virus ini
seoptimal mungkin sampai serendah mungkin, otomatis pasti ada konsekuensinya, atau tetap membiarkan masyarakat beraktivitas seperti biasanya dengan beberapa batasan-batasan tertentu, otomatis ada juga konsekuensinya. Yang pertama tadi konsekuensinya di bidang ekonomi, misalkan yang udah disebutkan sama Gozi tadi. Yang kedua, fungsinya adalah sedikit mengorbankan mungkin efektivitas dari penanganan COVID-19 itu sendiri. Kayak kita sekarang tahu ternyata baru-baru ini pemerintah melalui Menhub tidak melarang mudik bagi bagi orang-orang yang akan mudik. Jadi kan kesannya bahwa akses antar kota, akses antar orang di kedepannya itu masih ada dan masih bakal banyak banget orang yang seliweran kata bahasa Jawanya gitu kan. Berhilir mudik, bahasaku agak kurang formal. Berhilir mudik kemana-mana, pulang kampung, ke tempat kampung halamannya, tuh masih pindah kota kalau segala macam. Nah, kita juga tahu kan kalau misalkan orang mudik itu juga rame banget, berkumpul kan tetap intinya. Sedangkan ketika kita udah ada atau ada informasi bahwa COVID-19 ini bisa menyebar lebih cepat ketika orang rame-rame cepat kumpul, ya efeknya adalah jangan kaget kalau misalkan ke depannya nanti justru orang-orang yang terinfeksi ditengarai bisa jauh melambung karena tidak ada batasan-batasan, mereka tidak ada kepentingan untuk tetap stay di tempatnya masing-masing, entah di rumahnya masing-masing kah, entah di kos-kosannya masing-masing kah, atau di wilayahnya masing-masing gitu loh. Kasus yang di Tiongkok juga yang di lockdown juga di wilayah Hubei dan Wuhan, provinsi Hubei dan kota Wuhan kan khususnya, karena memang itu episentrumnya. Itu tepat karena sumbernya di situ, keluarnya kemana-mana dari situ juga karena itu juga sumbernya yang paling banyak di situ. Bandingannya kalau kayak di Indonesia mungkin karena awalnya di daerah Depok ya dan daerah Jakarta kira yang paling terkena dampak, mungkin di Indonesia bisa dibilang episentrumnya ya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi idealnya memang menutup akses dari dan ke wilayah tersebut itu jadi salah satu langkah yang bisa cukup efektif supaya orang-orang itu tidak katakanlah tidak sembrono, tidak sembarangan menghadapi pandemi ini. Walaupun memang tingkat kematiannya itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain seperti SARS, MERS, dan lain sebagainya. Tapi karena tingkat infeksinya itu cukup cepat, ini nggak bisa kita entengin, itu yang pertama. Yang kedua, vaksin belum ditemukan. Walaupun kita sering dapat berita-berita hoax kemarin kan, ada obat corona, obat tradisional corona kan, segala macam. Itu lebih ke arah meredakan gejalanya sebenarnya, kalau sepengetahuanku. Jadi yang pernah aku baca bahwa obat-obat yang kemarin ditengarai sebagai obat corona itu sebenarnya lebih ke arah meredakan gejala-gejala yang disebabkan oleh coronavirus, yang mana coronavirus itu lebih ke strain virus umum untuk influenza, untuk flu. Tapi apakah itu secara spesifik ampuh untuk COVID-19, coronavirus yang tipenya COVID-19 ini yang sekarang lagi menyebar luas dan jadi momok kita bersama, ya belum tentu juga. Jadi bisa dibilang obatnya belum ada. Terus kemudian penyebarannya juga bisa lewat kontak apapun. Kita keluar ngasih duit ke si penjual misalkan, itu juga beresiko untuk menularkan virus yang mungkin ada di kita ke penjual, maupun begitu pula sebaliknya. Penjual tadi juga bisa menularkan virus tersebut ke kita. Jadi ketika aktivitas di luar itu masih banyak, akan semakin banyak orang yang sebenarnya rawan untuk terinfeksi dari virus ini gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat dari segi efektivitas penurunan tingkat infeksinya, baik jika fasilitas umum ditutup, walaupun memang tantangannya adalah gimana caranya supaya para orang-orang yang memang menggantungkan rezekinya di aktivitas luar itu tetap bisa beraktivitas dengan baik dan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi keluarganya. Kayak misalkan aku sempat lihat di postingan beberapa orang waktu itu, kayak di pasar tetap dibuka tapi ada jarak di situ. Jadi orang-orang para pedagang-pedagang tetap bisa berdagang sebenarnya, tapi ada jarak di antara mereka minimal 1 meter atau bahkan sampai 2 meter, 3 meter. Jadi kan ini bisa jadi salah satu istilahnya jalan tengah lah. Jadi orang-orang yang memang menggantungkan rezekinya di luar tetap bisa beraktivitas selama memang itu krusial bagi mereka. Tapi bagi kita yang memang tidak ada kepentingan untuk keluar,
ya dengan cara menutup fasilitas umum itu tadi sudah menekankan bahwa sebenarnya nggak ke situ pun juga kita bisa gitu loh. Kita memilih untuk nggak ke mall misalkan, kita milih untuk nggak nongkrong di pinggir jalan atau di kafe, itu sebenarnya bisa. Kenapa kita nggak lakukan untuk menekan angka infeksi dari virus ini tadi. Oke, Kayak gitu sih kalau dari aku. baik. Berarti memang Kak Niko ini masih menekankan soal lockdown dengan beberapa syaratan ya. Nah, kemudian karena Indonesia sendiri sudah memilih sistem PSBB, pastinya juga ada dampak negatif sebab aturan tak seketat karantina. Nah, kemudian saya pengen tanya nih ke Kak Gozi, kira-kira apakah mungkin PSBB ini tuh bisa jadi solusi yang efektif? Dan kalaupun harus berjalan efektif, bagaimana sih pendapat Mas Gozi, seharusnya pemerintah lebih menguatkan ke aturan apa atau lebih harus concern kemana? Silakan Kak Gozi. Oke, yang pertama kita sebenarnya balik ke definisi dulu ya, definisi PSBB itu ya. Sebenarnya kan ini kan dibuat sama Kementerian Kesehatan kan di pasal 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020. Nah, bahkan menurut aku sendiri, Indonesia aja nggak menjalankan definisi dari PSBB juga gitu. Menurut aku. Jadi Indonesia itu nggak tahu dia jalanin sistem apa. Aturannya PSBB gitu. Karena di PSBB aja di dalam aturannya udah dibilang gitu, kegiatan transportasi itu hanya bisa dilakukan untuk moda transportasi barang gitu loh. Barang penting, barang. Dan bahkan kalau ingin mengangkut penumpang pun itu harus berjarak gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat Indonesia membuat aturan dan pasal gitu tentang PSBB, Indonesia pun tidak menjalankannya. Bahkan aku bilang ini melanggar pasal dan melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi apa yang dibilang sama Mas Niko, sebenarnya Mas Niko juga itu lockdown menuju PSBB gitu. Yang dilakukan tadi gitu. Sama yang telah terjadi di Turki, nggak ada yang tutup. Restoran ataupun tempat-tempat nongkrong yang biasa itu, kalau di hari Senin sampai Jumat itu nggak ada yang tutup gitu. Tetapi mereka melarang untuk makan di tempat. Jadi segala bentuk pembelian bisa di tempat, tetapi dibawa pulang atau dilakukan secara online pemesanannya untuk berjualan. Nah, Indonesia ini sekarang agak ketimpang-ketimpung gitu. PSBB nggak dilakukan, lockdown nggak dilakukan. Nah, semua aparat mungkin nggak paham dan nggak ngerti gitu bagaimana PSBB dilakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mudik sama pulang kampung dibilang sama. Sebenarnya itu hal yang dilarang dalam aturan Kementerian Kesehatan gitu loh. Betul. Jadi menurut aku dampak negatifnya bagi Indonesia sebenarnya terlihat kepada bagaimana aparat melaksanakan aturan yang telah diberlakukan. Jadi menurut aku Indonesia cukup melaksanakan aturan itu dan ini akan menjadi hal yang efektif. Orang Indonesianya aja yang bikin aturan nggak melakukan aturan, gimana kita bisa melakukan efektivitas dengan baik sebenarnya untuk menurunkan angka corona. Bahkan menurut aku Indonesia ini bakal terus berkembang sampai akhir tahun, atau kalau aku pengen nyeleneh 2 tahun di COVID nggak bakal selesai kalau Indonesia caranya gini terus gitu. Iya, gitu betul. Sih, kalau. Jadi kita lihat sendiri ada sedikit kerancuan gitu ya dengan pasal yang diturunkan dan dengan apa yang terjadi di lapangan gitu, sehingga bahkan penerapannya sendiri setiap daerah itu punya aturan yang berbeda gitu ya, Kak Goji. Jadi ya menurut aku berlakukan dengan baik aja aturan yang telah dilakukan, jangan bikin bingung masyarakat gitu loh, gitu kan? Ya kan gitu, PSBB kan sebenarnya gitu, bekerjanya dari kantor, kegiatan belajar mengajarnya jadi online, ibadah nggak di tempat tapi di rumah. Gitu, kegiatan-kegiatan umum dilarang dibuka, misalkan kayak taman bermain dan lain sebagainya itu harus ditutup, gitu kan? Jadi gitu aja sih sebenarnya. Lakukan aja dengan baik apa yang telah dibuat gitu. Jangan seakan-akan melanggar aturan sendiri gitu. Terima kasih. Menghadapi masa-masa COVID-19 ini, keefektifan waktu jadi kunci penting banget buat menahan penyebaran COVID ini. Nah, tapi kalau menurut Kak Niko nih, dengan kita menerapkan sistem lockdown yang masif, yang mana pemerintah tuh memberikan tunjangan sosial berupa sembako, dan itu kan besar ya Kak. Nah, menurut Kakak nih, bakal lebih baik kita menerapkan lockdown secara masif, gak apa-apa deh kita udah terlambat, tapi kita coba untuk menerapkan lagi lockdown secara masif, dengan catatan kita bakal menghadapi ongkos ekonomi yang sangat besar. Atau PSBB, tapi
dengan catatan gitu. Silakan kan. Oke. Ini kaitannya udah langsung sama kayak hajat kebutuhan hidup orang banyak ya, entah Ya, itu lockdown ataupun PSBB. Sebenarnya kalau misalkan sesuai dengan penjelasan saya Gozi tadi, yang mana aturan sebenarnya dari PSBB sebenarnya seperti itu, kira-kira lebih apa ya? Mirip-mirip gak sih, beda tipis gak sih sama sistemnya lockdown itu sendiri, Iya, bahwa intinya tetap aktivitas di luar kan tetap dibatasin betul, tuh ya. betul. Fasilitas umum mungkin tetap ditutup, mall tetap ditutup, tapi ada beberapa faktor, beberapa poin atau beberapa hal yang dibolehkan. Lockdown itu sendiri pun juga sebenarnya di beberapa negara definisi dan penyampaiannya Nah, iya betul. aplikasi juga beda-beda kan. Ada negara yang pendekatannya sifatnya militeristik banget, otoriter gitu kan. Jadi kayak orang-orang nggak boleh keluar sama sekali, tiba-tiba di jalanan banyak tentara, banyak polisi yang berkeliaran. Jadi benar-benar kalau misalkan ada yang keluar bakal ditangkepin. Kan ada yang seperti itu negaranya. Ada yang kayak kalau misalkan di Italia, sepengetahuanku kayak rumah sakit, apotik sama supermarket itu masih buka. Orang masih boleh keluar, tapi harus ada surat keterangan mereka. Nah, iya. Surat keterangan bahwa mereka sehat, begini itu. Tapi masih boleh keluar, tapi nggak sebebas biasanya karena harus ada surat keterangan yang mereka bawa. Jadi kan sebenarnya tidak benar-benar aktivitas di luar ruangan benar-benar ditutup, walaupun memang dipaksa ditutup, dipaksa untuk di dalam rumah aja, gitu loh. Jadi bagi memang negara yang menerapkan lockdown, yang supaya aktivitas ekonominya juga relatif tetap bisa jalan, itu sebenarnya juga bisa, tinggal pengaplikasiannya yang seperti apa. Balik lagi ke Indonesia, kira-kira Indonesia lebih efektif yang mana? Lockdown apa PSBB, walaupun akhirnya keduanya ini mirip-mirip juga gitu kan. Betul. Atau sistem yang lain yang kayak karet seperti yang kita adopsi sekarang ini, kalau kata gue sih tadi kan, maksudnya mudik masih boleh, terus keluar juga masih boleh, PSBB mana PSBB gitu ya kan, apa yang dibatasin. Sebenarnya juga kemarin Menkes kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu menolak menolak PSBB di beberapa wilayah provinsi Indonesia. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 provinsi yang ditolak pengajuan PSBB-nya. Kenapa? Karena di tengah mereka nggak punya dana yang cukup untuk melakukan itu, dan juga yang kedua belum segitu urgent yang ada di situ. Jadi sebenarnya terkait kondisi ekonomi ini sendiri, hajat orang banyak ini sendiri akan bisa terpenuhi atau enggak, entah itu melalui lockdown, entah itu melalui PSBB, aku rasa jika memang keduanya diterapkan dengan konsekuen, diterapkan dengan konsisten, diterapkan benar-benar, pasti akan ada penurunan, itu pasti. Pasti akan ada permasalahan di bidang ekonomi, orang-orang jadi susah cari kerja, susah cari makan, itu pasti. Itu resiko yang perlu kita sadari bersama dengan adanya diterapkannya sistem semacam ini. Terus solusinya gimana? Ya aku ngelihat sekarang baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, itu pun juga sudah mengalokasikan banyak banget anggaran mereka, entah itu APBN maupun APBD. Teknisnya mungkin orang pemerintahan yang tahu ya, aku cuma dengar dari berita aja. APBN dan APBD untuk penanganan COVID-19. Jadi disatu aruskan ke penanganan COVID-19 semua. Yang anggaran yang lain katanya bakal atau lagi dipangkas supaya semuanya disatukan di anggaran untuk penanganan COVID-19 ini semua. Dan kalau misalkan yang anggaran dengan segitu banyak itu digunakan untuk memenuhi hajat kebutuhan orang banyak supaya mereka tetap bisa hidup, tetap bisa makan dengan memberikan semacam subsidi atau semacam bantuan secara berkala untuk bahan-bahan pokok makanan, yang bisa terpas dan bisa hidup di tengah kondisi seperti ini, walaupun itu menerapkan lockdown dan PSBB sekalipun nggak akan jadi masalah kan. Nah, cuman sekarang permasalahannya apakah memang aplikasi dari ini bisa benar-benar turun banget dari pusat ke tingkat akar rumput, atau ada kendala di situ, entah itu kendala birokrasi lainnya yang kira-kira mengganjal. Pertanyaan besarnya kan seperti ini gitu loh. Jadi misalkan itu dijalankan pun sebenarnya nggak apa-apa, bisa gitu loh. Entah itu kita milih lockdown benar-benar lockdown yang ala Indonesia katakanlah ya kan, ada lockdown ala Tiongkok, lockdown ala Italia, lockdown ala Jordan, lockdown ala Mesir misalkan, lockdown ala Turki segala macam. Jika kita menerapkan lockdown ala Indonesia pun atau menerapkan PSBB sekalipun, selama itu dijalankan dengan konsekuen, dengan konsisten, kemudian ada bantuan juga dari pemerintah terkait ini untuk orang-orang yang memang benar-benar nggak mampu, itu bisa aja kita menjalani situasi-situasi yang cukup menantang seperti kali ini. Itu sih kalau dari aku.
Tapi berarti tetap ya dengan catatan memang pemerintah tuh harus tetap turun tangan dalam artian memberikan bantuan sosial minimal sembako itu tadi ya Kak. Hal ini tuh emang gak bisa terlepas gitu, mau PSBB atau lockdown gitu ya. Kayaknya sih iya, soalnya bagi orang-orang yang emang menggantungkan kebutuhannya di berwirausaha di luar ruangan, kayak pedagang asongan, pedagang kecil, gitu kan mereka pasti ketika banyak orang yang nggak keluar, pasti ikut terdampak. Iya, memang. Tapi itu sudah menjadi konsekuensi wajar yang harus kita hadapi bersama, dan justru itu permasalahannya. Justru itu gimana caranya supaya masalah ini bisa selesai, solusinya seperti apa gitu loh. Jadi bukan permasalahan apakah kebijakan yang diambil A atau B, tapi gimana caranya terlepas dari kebijakan apapun, PSBB sekalipun kalau diterapkan secara konsekuen, diterapkan secara lurus, ya pasti akan berdampak juga ke orang-orang semacam ini. Masalahnya tetap sama di orang-orang kecil semacam ini. Solusinya seperti apa? Itu yang harus turun tangan langsung gitu. Intinya di situ sih. Oke, baik-baik. Kemudian saya juga mau dong mendengar pendapatnya Mas Gozi, Kak Gozi terkait hal ini. Anggaran gitu ya untuk sembako yang diterima. Nah, aku juga ada aware ke sana gitu. Dan tadi benar kata Bang Niko ya, sebenarnya lockdown dan PSBB itu berbeda-beda sesuai dengan definisi yang dilakukan sama negaranya. Karena kan yang bikin undang-undang negaranya gitu. Definisi lockdown di satu negara di Indonesia mungkin beda gitu. Mungkin PSBB di Indonesia sama kayak lockdown yang ada di Tiongkok mungkin gitu. Nah, itu yang apa namanya yang tadi aku lihat kan. Jadi kayak sebenarnya kita ada kesamaan gitu yang sama. Yang kedua, kalau misalkan sembako itu bener-bener hal yang perlu. Aku bisa jamin itu kayak itu hal yang perlu gitu yang dilakukan sama negara. Tapi yang lebih sebenarnya yang lebih dapat resikonya itu bukan pedagang asongan ataupun pedagang yang kecil di luar. Yang dapat resiko adalah pengusaha yang menggaji orang. Menurut aku itu misalkan aku punya usaha hotel kan, aku menggaji karyawan hotelku ada sekitar 100 orang yang terletak di berbagai cabang, dan ternyata hotel sekarang nggak diinepin karena ada lockdown. Nah, itu yang harus jadi perhatian pemerintah. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang? Keliling-keliling, nggak mikirin apa, bagi-bagi sembako, lempar dari mobil, itu sebenarnya hal yang nggak wajar gitu yang dilakukan sama presiden, gitu kan. Presiden ngelakuin hal yang harus dilakuin sama ketua RT gitu. Jadi RT, RW, lurah sampai camat tuh sebenarnya tugasnya apa? Tentara sekian ratus ribu itu tugasnya apa? Cuma buat perang gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal yang apa ya? Yang secara menusuk ke dalam jalur-jalur lingkar terdalam tuh harusnya dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah, dan tugas presiden adalah mengkoordinir semua hal itu gitu. Coba bayangin, mungkin pedagang asongan bisa kita kasih sembako gitu 300.000 atau 1 juta setiap bulan gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang menggaji orang, kita mau kasih dia sembako berapa gitu loh. Nah, ini sistem-sistem yang harus benar-benar dilakukan atau dipikirkan oleh pemerintah gitu. Mungkin 12 jam satu hari bisa dilakukan untuk memikirkan ini daripada kita keliling-keliling lempar-lempar sembako sebenarnya. Gitu sih menurut aku. Baik-baik, setuju sekali. Tapi ternyata ya kalau misalnya dengar penuturan dari Kaniko maupun Kak Gozi, mereka itu sebenarnya mereka. Nah, artinya dua hal dari Kaniko dan PSBB itu kalau dijadiin satu sudut pandang tuh bisa nih kayaknya. Nah, ini nih pertanyaan bakal jadi penutup, yaitu kalian punya solusi yang ditawarkan bagi pemerintah dalam hal ini. Kalau Kak Gozi berarti dari segi PSBB itu dengan catatan harus seperti apa sih? Dan kalau Kak Niko lebih ke lockdown, tapi dengan catatan seperti apa? Silakan dari Kak Gozi dulu. Oke, kalau aku solusinya adalah untuk Indonesia sendiri ya sebenarnya. Kalau menurut aku Turki sendiri yang udah aku ini, mereka udah punya solusi dan mereka udah punya tanggal untuk membuka lagi akses sekolah secara offline, yaitu bulan depan gitu, karena penurunan kurva yang udah lumayan drastis menurun gitu di Turki. Mereka akan buka lagi sekolah Juni tanggal 16 kalau nggak salah. Nah, mantap gitu. Untuk Indonesia menurut aku adalah karena kita adalah penduduk terbesar keberapa di dunia, 3 atau 5 sih? 4 bukan? 4 ya? Ya gitulah, salah satu masuk ke dalam 5 besar penduduk terbesar. Berarti kita bukan memanfaatkan uang, bukan juga memanfaatkan sumber daya. Yang kita manfaatkan adalah manusianya. Nah, jadi sebenarnya dengan kayak begini nih, kita pulau-pulau dan lain sebagainya, sebenarnya pemerintah cukup memanfaatkan manusianya gitu.
kita berikan misalkan awal pertama ada di Jakarta, pertama ada kasus di Jakarta. Sebenarnya lockdown di Jakarta jangan dilakukan dulu misalkan. Beberapa ini kan karena kita udah kemakan gitu, maksudnya udah terlanjur lah, istilahnya nasi udah jadi bubur. Ya udah kita lakukan adalah menyisir seluruh kota-kota kecil yang ada di Indonesia gitu. Jadi adakan tes, ya udah yang ngadain tes tentara setempat, entah Polres, entar kerjasama dengan Polsek setempat gitu. Adakan tes secara kecil, kan manusianya banyak gitu, dan aparat juga yang ada di situ banyak. Nah nanti kita akan buka zoning gitu, bahwasannya kota ini zonanya hijau. Dari kota-kota ini, dari provinsi ini zona hijaunya ada berapa, zona merahnya ada berapa. Zona merah berarti ada yang terinfeksi dan lain sebagainya yang harus diamankan. Nah, ketika nanti zoning ini udah terjadi nih, misalkan dari provinsi Jawa Barat sampai Jawa Timur dan lain sebagainya, mereka ada terindikasi COVID. Nah, kita bikin zoning kota apa yang nggak ada. Nah, nanti manusia hanya boleh aksesnya di jalur-jalur hijau. Transportasi menujunya di jalur-jalur hijau. Yang keluar dan masuk di jalur-jalur merah yang tadi udah terinfeksi dengan sangat luar biasanya, itu hanya melakukan kegiatan-kegiatan penting, pengiriman barang dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa bilang, ini yang sistem yang harus kita pakai adalah setengah lockdown dan setengah PSBB. Gitu. Yang di lockdown adalah kota-kota yang benar berdampak seperti Jakarta, Jawa Barat, gitu kan. Nah, karena pemerintah ini udah sistemnya mereka nggak ngerti sistem apa, kepentingan di atas juga debatnya sana-sini, antar menteri beda, antar gubernur bawah beda, ini juga penanganannya beda, gitu kan. Yang lain lagi debat, presidennya malah ke jalan-jalan, gitu kan. Bukannya mikirin, maksudku jadinya rencung, bayangin aja. Ini kenapa COVID tiba-tiba ada di Sulawesi Utara, gitu. Tiba-tiba ada di Sulawesi Tenggara, di bagian yang sangat terdalam. Menurut aku, ini kenapa bisa kena COVID sampai ke sana menurut aku kan? Gitu kan. Nah, ini berarti udah salah nih. Nah, makanya menurut aku sekarang yang udah terlalu menjadi bubur, kita harus zoning aja. Ada zona hijau di mana-mana gitu kan. Manfaatkan manusianya. Ini anggaran, kan kita udah sama-sama tahu nggak? Kan kita punya target untuk kenaikan ekonomi sampai 7%. Bahkan betul. Bahkan sekarang mereka itu ngutang lagi, pakai aturan baru, utang lagi dari luar negeri, dan sekarang kenaikan ekonomi itu udah sampai ke 2,5% dari 4%. Jadi ini nurunin banget nih. Sebelumnya SBY udah udah kita stuck di 5%, naikin pengen ke 6%. Ini malah di masa ini nurunin kenaikan ekonomi sampai 2,5% demi mencari utang lagi buat memanfaatkan kita. Kita nggak perlu uang atau lain sebagainya, walaupun perlu secara teknis, tapi manfaatkan manusianya gitu, aparat setempat dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal cerdas lah, gitulah istilahnya sebenarnya gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, kalau dari Kaniko bagaimana? Oke, menarik sih idenya Gozi tadi terkait kita zoning gitu, mana yang hijau, mana yang merah, kemudian akses antar kota, antar wilayah cuma boleh di zona hijau aja, yang di zona merah itu akhirnya yang kita berlakukan lockdown total gitu kan. Jadi aku masuknya di bagian yang memang harus dilakukan lockdown ya, baiknya lockdown yang seperti apa gitu kira-kira kan, yang bisa kita lakukan. Sebenarnya konsep yang kayak di mana ya, Italia, baru ingat, itu agak menarik sebenarnya karena mereka memberlakukan lockdown, titik-titik pertemuan, titik-titik kumpul di luar, fasilitas umum segala macam, transportasi umum dan lain-lain itu tetap ditutup, tapi orang tetap boleh untuk keluar asal mereka jelas mau kemana, mau ngapain, ada suratnya. Emang format suratnya juga udah disediakan sama pemerintah. Jadi ketika ada aparat yang berkeliling langsung dikasihkan, ini aku mau ke sini, ini suratnya, surat izinnya, katakan kondisi mereka seperti apa. Itu menarik gitu loh. Jadi memang pembatasan itu ada, tapi juga nggak memungkiri bahwa orang ada kebutuhan yang harus dia penuhi ke luar rumah. Tapi tetap karena fasilitas umum ditutup, mereka nggak ada kepentingan buat keluyuran dan stay berlama-lama di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dalam konteksnya pedagang asongan gitu misalkan ya, atau tukang becak, atau tukang ojek, atau tukang angkot, yang supir angkot dan lain sebagainya yang memang rezekinya ada di luar rumah. Jika yang pertama, kalau misalkan memang diberlakukan lockdown dan pemerintah bisa memberikan bantuan ke mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maksudnya yang penting bisa makan selama pandemi ini supaya bisa selesai, ya nggak apa-apa, dilakukan aja itu. Maksudnya semua anggaran, semua pembiayaan segala macam itu difokuskan untuk
membantu orang-orang kecil ini supaya orang-orang pedagang asongan dan lain sebagainya itu supaya tidak kesusahan selama mereka memberlakukan lockdown. Kalaupun memang ada yang benar-benar harus keluar dan tidak dan nggak bisa enggak gitu misalkan ya, kayak misalkan contohnya sopir ambulans mau nggak mau kan dia juga harus keluar dari rumah dia. Kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi darurat yang memungkinkan dia harus nyetir ambulans tersebut, atau yang lain juga yang mungkin lebih urgent atau lebih krusial kayak tadi seperti kata Gozi, mungkin sopir bagian logistik dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan kayak misalkan memang harus keluar, kebersihan dirinya juga benar-benar harus dijaga. Keluar pun itu juga harus pakai masker dan sarung tangan kalau perlu. Jadi tangannya nggak nyentuh benda macam-macam. Kalau misalkan nyentuh juga masih terlindungin. Kemudian dari segi dirinya juga nggak ada potensi untuk tertularkan melalui hidung dan mulut gitu dengan menggunakan masker itu sendiri. Ini bisa jadi salah satu berlakukan lockdown versi Indonesia. Kalau misalkan memang ada di wilayah-wilayah yang memang harus benar-benar dilakukan lockdown total di wilayah tersebut gitu. Tapi ide bahwa setengah lockdown, setengah PSBB dengan zonasi merah dan hijau, akses hanya di zona hijau aja, zona merah nggak boleh diakses sama sekali, ini harusnya bisa jadi opsi yang menarik dan patut dipertimbangkan melihat kondisi Indonesia yang timbang sekarang ini. Kita mau lockdown nggak bisa karena masih ada pedagang asongan. Betul. Kita mau PSBB agak dilonggarin dikit juga nggak bisa karena orang-orang pada dalam tanda kutip barbar gitu ya, pakai bahasa kita sehari-hari, masih pada keluyuran. Jadi udah aja yang tengah-tengah, yang win-win solution yang mana kira-kira. Nah kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, jadi nambahin aja gitu. Sebenarnya gitu. Aku punya teman gitu. Kayak bapaknya tuh di dalam bisnisnya bisnis kayak tumbuh-tumbuhan gitu, yang harus gaji karyawan. Agak nggak masuk akal aja gitu. Misalkan kayak di Solo ini belum ada yang terkena COVID gitu, tapi udah lockdown. Gitu. Menurut aku nggak usah bahkan lockdown dan PSBB pun nggak diberlakukan, harusnya di zona-zona hijau. Silakan aja mau nongkrong mau apa di aktivitas kalau selama zona itu bener-bener hijau gitu. Jadi sekarang Indonesia tuh seakan-akan PSBB itu di seluruh wilayah gitu. Seluruh wilayah harus tutup lah. Di Papua nggak pernah ada COVID di sana, kenapa ditutup kata aku kan. Maksud aku di Kalimantan Utara belum ada COVID, kenapa ditutup? Akses dari luar yang ditutup, tapi di sana mau ada entertain tetap jalan, mall mau nonton dan lain sebagainya tetap jalan. Sok aja diberlakukan, tapi akses dari zona-zona merah yang harus ditutup, gitu sih menurut aku. Iya, sepakat banget sih. Jadi memang dua hal ini ternyata nggak bisa dipisahkan ya, dalam artian kalau sekedar PSBB dilakukan dengan lebih serius dan lebih memetakan lagi seperti apa, kemudian kalaupun lockdown ya memang diperlukan ketika status sebuah daerah itu sudah jadi red zone ya. Dan terakhir sih sebelum kita nutup dan menyelesaikan diskusi yang sebenarnya masih sangat menarik ini, karena berhubung juga waktu kita sudah cukup banyak. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, kita dengerin dulu yuk kesan-pesan dari Kak Gozi dan Kak Niko terkait para fellow nih. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda yang sedang di Indonesia sih terutama. Silakan dari Kak Gozi dulu. Ya, buat aku karena pemuda ini masa-masanya lagi berapi-api ya, jadi fokus belajar dan fokus melihat situasi gitu. Kalau kita bisa mempengaruhi orang buat tetap stay di rumah, lakukanlah aksi-aksi hebat buat ngelakuin hal itu gitu. Atau enggak kita bisa dalam sisi ini, sisi itu, atau sisi keahlian kita masing-masing, lakukanlah selama dan mendukung dan mensupport para pejuang-pejuang di luar sana. Dan mungkin dengan bantuan-bantuan finansial kita keluarkan, sisihkan, sedekahkan uang-uang kita untuk hal-hal bermanfaat dan membantu para petugas medis yang sedang berkutat dengan pandemik ini. Itu sih kalau menurut aku. Baik. Singkat tapi jadi lah ya. Berarti intinya kita juga yang punya uang saku meskipun sedikit, cobalah ya sisihkan. Gak apa-apa, 500 perak, 1000 perak gitu, gak apa-apa. Iya. Tapi gak tahu diri. Kalau dari kalian gimana, Kak? Dari aku pribadi gini sih, ngelihat kondisi yang di Indo sekarang juga kurvanya masih naik banget ya. Iya, naik terus. Dan juga di Tenggara bakal naik terus, terutama nanti pas mudiknya juga pasti bakal kemungkinan besar bakal naik lagi gitu kan.
Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ada pilihan atau masih bisa sanggup untuk tetap di wilayahnya dan tetap di rumahnya masing-masing, itu silahkan dilakukan gitu loh. Karena toh juga ada meruginya kan kalau misalkan kita juga stay di rumah dulu untuk selama beberapa waktu ini, walaupun memang ada suntuk, stres segala macam, tapi kalau misalkan nih kita ada pola pikir ya udahlah keluar aja, semua orang juga keluar. Kalau semua orang pikirnya kayak gitu, ya berarti sama aja dong kayak biasanya gitu kan. Tetap aja nggak ada efeknya untuk penurunan angka infeksi COVID-19 ini gitu kan. Jadi paling nggak teman-teman yang memang ada kesadaran untuk merendahkan egonya sedikit supaya tidak keluar kalau memang nggak perlu. Kalau misalkan masih bisa untuk stay di dalam rumah. Gitu. Kecuali memang yang benar-benar terpaksa banget harus ada di luar, ada prosedur-prosedur tertentu yang sesuai dengan aturan kesehatan yang ada ketika memang harus terpaksa banget untuk keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama di rumah atau stay di tempatnya masing-masing juga bukan menjadi alasan buat kita untuk nggak produktif gitu kan. Bisa tetap ikut entah itu seminar-seminar online kah, kelas-kelas online kah, atau juga bisa mempelajari beberapa skill yang bisa berguna bagi kita nanti yang nggak sempat kita pelajarin sebelumnya karena memang terlalu sibuk ada di luaran. Itu kan juga bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan selama stay di rumah ini aja. Jadi meskipun kita tetap di rumah tapi tetap berusaha seproduktif mungkin, tetap belajar sebanyak mungkin. Intinya di situ. Baik, oke. Itu sih, oke. Nah, itu dia pesan dari kakak-kakak kita terkait apa sih yang harus kita lakukan selama masa-masa COVID-19 ini. Nah, gimana nih para fellow? Ngulik kita asik nggak sih pembahasan tentang PSBB dan lockdown? Asik kan ya meskipun serius? Yang pasti dari semua hal itu kita kan tetap harus mendisiplinkan diri sebagaimana tadi Kaniko dan Kak Gozi sampaikan bahwa kita harus tetap belajar dan berkarya di rumah serta menahan ego dulu untuk sementara waktu untuk tidak keluar demi menekan penyebaran COVID-19. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah bergabung. Terima kasih Kak Niko. Dan terima kasih juga kepada para pendengar podcast PPI Dunia yang sudah setia bersama kita selama 40 menit ke depan. 40 menit yang lalu. Oke, itu dia dari saya. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa produktif, tapi juga berilmu dan pastinya nggak kemana-mana kecuali urgent banget. Oke, sekian dari saya, Salsa Zahra Mustahidah, host dalam podcast kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.